Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pencemaran air. Yang pertama, pengertian pencemaran air. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, indikator pencemaran air. Indikator atau tanda bahwa air telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati, yang dapat digolongkan menjadi yang pertama, pengamatan secara fisis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air, perubahan suhu, dan adanya perubahan warna, bau, dan rasa. Yang kedua, pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut dan perubahan pH. Yang ketiga, pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen. Yang ketiga, sumber pencemaran air. Secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, sumber langsung, yaitu pencemaran yang berasal dari sumber tertentu, contohnya limbah industri, sampah rumah tangga, dan sebagainya. Yang kedua, sumber tak langsung, yaitu pencemaran yang berasal dari penyebaran sumber yang tidak jelas, contohnya air dari jalan dan dari kegiatan pertanian. Yang keempat, komponen pencemaran air. Menurut Wardana tahun 1995, komponen pencemaran air dapat dikelompokkan sebagai bahan buangan, yaitu yang pertama, bahan buangan padat, yang kedua, bahan organik dan olahan bahan makanan, yang ketiga, bahan buangan anorganik, yang keempat, bahan buangan cairan berminyak, yang kelima, bahan buangan berupa panas atau polusi termal, dan yang keenam, bahan buangan zat kimia. Yang kelima, dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air, yaitu menurunkan oksigen, menyebabkan kehidupan terganggu, khususnya hewan-hewan laut, kerusakan tanaman atau tumbuhan air, dan air limbah sulit terurai. Kedua, dampak terhadap kualitas air tanah, yaitu kualitas air menurun akibat logam berat dan lain-lain. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan, yaitu sebagai pembawa penyakit, antara lain air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit, jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri, dan air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. Dampak yang terakhir yaitu dampak terhadap estetika lingkungan, yaitu proses pembusukan mengakibatkan bau menyengat dan mengganggu pemandangan. Berikutnya, penanggulangan pencemaran air. Pada prinsipnya, ada 2 usaha untuk menanggulangi pencemaran, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. Yang pertama, penanggulangan secara non-teknis, yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Yang kedua, penanggulangan secara teknis bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangannya, misalnya dengan mengubah proses mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.